Dan tuh cewek adalah aktor lawan mainnya di sinetron. Wah gila, itu sinetronnya harus selesai sih. Dan itu dua orang itu harus di cancel, se-cancel-cancelnya kayak Arawinda. Hola netizen yang maha benar. Dahlia Poland sempat membuat heboh dunia maya karena mengunggah bukti chat dugaan sang suami selingkuh dengan perempuan lain. Yang terbaru, Dahlia Poland lagi-lagi membongkar hal lain dengan mengungkap cara Fandi Christian berkomunikasi dengan selingkuhannya. Dahlia Poland membongkar bahwa Fandi Christian mengetahui jika WhatsApp miliknya bisa diakses langsung oleh sang istri. Dia akhirnya memilih cara untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Andi Anissa, wanita yang diduga menjadi selingkuhan Fandi. Pesan yang ditemukan itu mempunyai jeda waktu dan tidak sering dilakukan. Dahlia menganggap bahwa hal ini wajar karena memang Fandi dan selingkuhannya itu bertemu setiap hari di lokasi syuting, sehingga bisa berkomunikasi secara langsung. Untuk meyakinkan netizen yang terhormat bahwa yang diutarakannya itu bukan settingan, Dahlia bahkan berani menawarkan untuk menyebar nomor wanita tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Fandi dengan sengaja tidak menyimpan nomor selingkuhannya itu untuk main aman. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbudi pekerti luhur? Silahkan berkomentar ya. Gua mau memberikan pendapat dari cewek umur 31 tahun dan belum menikah. Gue adalah seorang wanita yang tidak menyukai perselingkuhan. Jadi kalau misalkan gue pernah nih punya pacar dan pacar gue selingkuh, udah gak ada maaf dan gue gak akan mau lagi balikan. Mau gimana pun dia baiknya. Karena menurut gue orang udah selingkuh itu adalah suatu kesalahan fatal. Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu adalah melihat kekurangan dari pasangannya dan dia menemukan di selingkuhannya. Contohnya, misalkan gue sudah memiliki kelebihan 80%, ya kan? 20%-nya dia cari-cari nih ke cewek lain. Akhirnya dia menemukan 20% itu di cewek lain dan dia merasa, wah ini yang gue cari gitu kan. Tanpa dia tahu sebenarnya kita udah punya kelebihan yang lainnya gitu loh. Paham kan? Seharusnya jadi pasangan itu, ini gak buat cewek atau cowok ya, pokoknya buat keduanya, harusnya kalau kalian menemukan kekurangan pasangan kalian, ya dikomunikasikan. Gue mau ambil contoh aja deh langsung Virgon, yang gue dengar katanya si mertuanya, ibunya Virgon, dia ngomong Virgon dilarang untuk beli gitar, padahal itu adalah alat dia untuk mencari nafkah. Ya sebagai lelaki ngomong dong ke istrinya, kenapa sih lo ngelarang gue untuk beli gitar? Lo tau gak, dengan gitar itu gue bisa menciptakan lagu, gue bisa ngeband gitu kan. Nah uangnya itu ya buat nafkahin lo dan anak lo gitu kan. Pasti istrinya akan menjawab. Nah ini masalah kita gak pernah tahu kan dapur seseorang. Mungkin ternyata kenapa sampai istrinya melarang, ya ternyata memang masih kurang gitu kalau misalkan untuk kebutuhan rumah tangganya. Gue pernah punya pacar yang suka banget nih aksesoris mobil. Dia kalau udah modif mobil udah gila-gilaan. Terus dia nanya ke gue, kalau misalkan sampai nanti kita nikah dan gue masih dengan hobi gue kayak gini, itu gimana? Masih suka beli aksesoris, masih suka beli kayak gitu ya, pokoknya untuk menunjang hobinya dia. Gue jawab dong dengan lantangnya, selama hobi lo positif dan bisa mendukung lo ke arah yang mungkin pergaulan lo jadi semakin luas, lo ketemu klien lebih banyak gitu kan, ya nggak masalah selama masih dalam hal yang positif ya. Dan yang satu lagi, gue bilang ke cowok gue waktu itu, selama lo sudah memenuhi kewajiban lo, ya lo berhak untuk menggunakan uang lo dan menyalurkan hobi lo itu. Tapi kenapa sampai seorang pasangan itu melarang? Ya udah pasti mungkin ada kekurangan. Gak mungkin kalau udah ada uang berlebih terus dilarang, padahal itu adalah alat untuk mencari nafkah. Sama aja, selama udah ada uang lebih, kamu menyalurkan hobi ya terserah, ya kan? Yang penting balik lagi komunikasi sayang. Demi apapun di bumi, tapi gue beneran shock banget waktu tahu Dahlia Poland dia selingkuh. Gue kasih tau sama lo, gue ngikutin Dahlia Poland tuh dari zaman GGS. Dia tuh jadi Thea, terus habis itu dia main film Operation Wedding, dia tuh jadi Vera. Terus dia tuh nikah di usia 18 tahun sama laki umur 30 tahun, dan dia juga pindah agama dan sekarang dia punya anak 3. Dan dia bener-bener jadi ibu rumah tangga dan bener-bener mengurusi anaknya sendirian, no pembantu. Dia bener-bener gave up on her career demi married, punya anak like. Terus bener-bener gue tuh waktu dia post chat lakinya tuh sama tuh cewek, dan tuh cewek adalah aktor lawan mainnya di sinetron. Wah gila, itu sinetronnya harus selesai sih. Dan itu dua orang itu harus di cancel, se-cancel-cancelnya kayak Arawinda.
Gila banget sih, gue nggak mau kasusnya itu nanti kayak dinormalisir gitu, kayak Tora Sudiro sama Mika Malia kan itu mereka juga oleh perselingkuhan tapi dinormalisir karena mungkin istrinya Tora itu bukan artis kali ya. Cuma kayak kenapa sih selingkuh? Sedih banget, tau gak sih? Nah, untuk kasus yang kedua itu adalah kasusnya Mbak Dahlia Poland dan juga Fandi Christian, dimana ini tuh udah di-spill sedikit-sedikit sama istrinya, chat suaminya yang mesra-mesraan gitu. Kurang lebih kayak gini lah ya waktu itu isi snapgramnya pakai baby gitu. Nah, tapi untuk kasus yang ini, baik Dahlia Poland ataupun suaminya gitu ya, belum ada yang buka suara. Si istrinya sih kayak lagi di-support aja di Instagramnya, tapi belum membuka lebih jauh lagi. Nah, untuk suaminya sendiri, itu tuh disitu udah pernah diwawancara sama wartawan, terus abis itu dia bilang kalau misalnya belum bisa menjawab kasus ini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kasusnya. Jadi ini saran gue aja sih ya buat netizen di luar sana yang ketakutan dengan percintaan atau kayak mikir harus percaya sama laki-laki yang mana lagi. Ya kita kan bukan mereka, dan juga hubungan percintaan kita kan gak sama satu sama lain. Jadi kayak tetap optimis aja gitu loh, gak usah trauma-traumaan. Gimana pendapat kalian terhadap dua kasus ini? Tulis di kolom komentar. Perselingkuhan dan kebohongan adalah dua kata yang bermakna beda, tapi saling keterkaitan kuat ya. Karena apa? Karena keduanya adalah candu ya. Bohong juga itu bisa jadi candu ya. Satu kali berbohong, kesananya itu akan terus-terus berbohong. Begitupun dengan selingkuh ya. Satu kali selingkuh, kesananya akan terus terulang seperti itu. Begitu, karena kayak kecanduan gitu loh, kayak kita makan kayak kita minum narkobas gitu contohnya, itu akan jadi satu kebutuhan gitu, akan terus continue dilakukan kayak gitu. Jadi gimana ya, kalau hilaf itu kan satu kali ya, benar gak sih? Hilaf itu satu kali dilakukan, kalau kesananya itu sudah jadi kebiasaan. Begitu. Ini di luar dari problemnya si Mas Fandi dengan istri ya, karena kita juga kan kenalnya mereka berdua itu kan hanya dari sosial media, dari YouTube mungkin, kita nonton televisi ya kan. Tapi saya juga nggak pernah nonton TV karena saya nggak suka nonton TV, dan bahkan saya memang nggak punya TV. Pernah beli TV pun saya kasih ke teman saya karena saya memang nggak suka nonton TV. Karena menurutku semua hiburan tuh sudah ada di handphone ya. Jadi tidak perlu banget tentang punya TV atau enggak kayak gitu. Balik lagi ke soal perselingkuhan. Ya kalau bisa diperbaikin lah ya, diobrolin ya, saling mengintrospeksi diri. Itu kalau terjadi pada diri kita ataupun siapapun ya di luar sana. Gatel. Jadi kita tidak pernah tahu problem kehidupan rumah tangga seseorang seperti apa ya. Karena kita hanya mengenal di sosial media. Jadi tidak perlu banget juga mau mengomentari kehidupan pribadi orang lain seperti itu. Ini hanya secara universalnya aja bahwa selingkuh dan kebohongan adalah candu. Begitu. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh cat mesra Fandi Christian dengan cat dibongkar Dahlia Poland. Jancuk padahal iki couple favorit kucuk selingkuh ya. Iki tenan ora ya, tapi belum ada konfirmasi yang pasti. Eneng-eneng wong selingkuh kabeh. Diingi Reza Arab ambek Wendy Walters. Mari ngono Virgoun, mari ngono maneh wingi Titik Kamal ambek Sopo Sugiono. Terus iki Dahlia Poland, cuk. Pancene wong-wong iku sakjane iku gak ono sing setia, cuk ya. Kowe percaya tak gak ono? Aku sampai trust issue-ku tuh semakin besar. Anjing, trust issue, cuk. Mbadokmu pewol mbek sego jagung kanca sok bahasa Inggris. Pancene yo, cuk, aku, cuk. Tapi lek didelok-delok ya pancene gak ono cuk setia iku. Menungso iku dibekali dengan nafsu ya. Nafsu mangan, nafsu turu, nafsu kentu. Lah sing terakhir iki sing bahaya, nafsu kentu kuwi mang. Lah aku nek mangan iku iso reno-reno ya, iso bener diselang-selingi tempe, tahu, iwak, jangan gori. Terus apa meneh? Lele, pecel, turu itu ya iso di skip. Ngombe kopi, turu iso terobati. Tapi lah nek sing terakhir kentu kuwi, kentonan kuwi lho. Kita masuk di bojo nek pengen ngerasani kentonan-kentonan liyane nek ora toko awakmu dhewe iki konsisten ambek siji pasangan kuwi ya angel bolo. Ya, angel lho, Cuk, rasamu. Makane ngomong ning jaba kene oke sing selingkuh, tapi wong-wong bodo pinter. Ono sampai sing wis tuwek iku gak konangan, gak kebongkar saking pintere. Tapi ning jaba kono ya sakjane enek bolo. Enek. Tabiate menungso ndak ono puase, Cuk. Kowe nek golek sing sempurna ndak ono.
Pesan untuk yang punya pasangan dan yang punya bojo, tetap hati-hati karena trending saat ini selingkuh nomor siji, anak bojo pikir keri. Yang penting nyenuk nyeni, manuke metu sidone happy, wis towemen cuk. Gila banget gue pagi-pagi ngelihat scroll FYP TikTok tuh berita perselingkuhan lagi dari kalangan selebriti Indonesia. Artis yang dulu main GGS, Dahlia Poland, diselingkuhi sama suaminya. Gue nggak ngerti gitu ya kan, spek istri udah kayak Barbie tapi tetap aja masih diselingkuhi. Kenapa sih laki-laki? Gue juga laki sih. Kenapa emang kagak puas gitu sama spek Barbie? Masih aja kurang gitu. Emang ya kalau laki-laki tuh selalu pengen mencoba, selalu pengen mencicipi tanpa pernah berpikir terlebih dahulu. Dan yang bikin gue mind blowing adalah itu selingkuhannya emang kagak tahu apa kalau si suaminya udah punya istri, udah punya anak 3. Hah? Lu juga cantik, Neng. Coba cari yang single. Pendapat Mimi ya tentang para artis atau istrinya para artis yang memilih untuk memblow up, mempublikasikan perselingkuhan suaminya di media sosial. Pendapat Mimi tentang hal tersebut, menurut Mimi itu sah-sah saja karena percayalah, artis atau istrinya artis Neng juga manusia yang punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belate. Nyanyi itu gue ya begitu. Jadi menurut Mimi itu sah-sah aja ya. Kagak semuanya juga gimmick ya, kagak semuanya juga untuk naikin rating, kagak semuanya juga untuk nyari sensasi gitu, atau kagak semuanya juga justru kayak kok artis begitu harusnya nggak begitu ya. Kita kan kagak pernah tahu nih kondisi orang per orang tuh bagaimana gitu ya. Sakitnya, sedihnya, galaunya, masalahnya cuma dia yang tahu. Jadi kita nggak bisa juga ngejudge apakah itu terlalu berlebihan atau justru terlalu terlalu dibuat-buat gitu, atau itu hanya gimmick belaka misalnya. Tentu juga kita bisa ngejudge begitu gitu. Jadi pendapat Mimi sih ini sah-sah aja karena maksudnya ya mereka juga cuman wanita biasa gitu ya, yang pastinya kalau rumah tangga kenapa-napa lagi suami kena selingkuh. Neng gimana sih lu, laki lu tidur gitu ya sama perempuan lain, genjot-genjotan masuk nih ya, tuh ya ular kadutnya masuk ke lobangan perempuan lain tuh, sama perempuan lain, itu kan pasti rasanya lu pala lu pengen tuh balik gitu, ngerti nggak ya? Jadi wajar-wajar aja sih menurut Mimi kalau mereka tuh pada rame gitu di medsos, di story, terus ujung-ujungnya minta maaf sendiri gitu ya. Mohon maaf, saya melakukan itu, tolong jangan bully suami saya, atau saya melakukan itu hanya untuk menyenangkan suami saya. Itu nggak apa-apa aja gitu loh. Karena emang setiap orang itu punya hak dan punya caranya masing-masing untuk memberi pasangannya pelajaran dan untuk mempertahankan pernikahannya gitu loh. Selama dia siap dengan resiko dan konsekuensi yang akan dia tanggung atas keputusannya itu, menurut ini itu sah-sah aja gitu. Yang perlu diketahui adalah ya udah, lu kalau punya suami artis gitu ya, terus selingkuh dan lu memutuskan untuk memblow up gitu, lu harus siap dengan resiko bahwa suami lu ini akan dibenci, akan dihujat, sehingga mungkin akan turun tuh pemasukan lo, sehingga mungkin jobnya akan berkurang. Lu yang penting udah siap dengan konsekuensi itu. Bahkan lu udah mungkin sampai mikirin backup plan-nya kalau itu sampai terjadi, yang akan gue lakukan kalau suami gue setelah itu minta maaf dan bertobat adalah ini, biar kita berdua sama-sama kembali bisa berjaya gitu di dunia entertain. Itu sah-sah aja gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga manusia yang juga menjalankan sebuah pernikahan yang normal nih, kayak kita yang rakyat jelata itu ya. Jadi wajar-wajar aja kalau pas ada masalah nyelesain juga kayak kita cara manusia.